Halo Sobat Kawanua, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya, Regina Mangkei. April 2026 nanti akan menjadi catatan sejarah penting di bumi Nyur Melambai, di mana ribuan pasang mata akan mengarah ke Manado, Sulawesi Utara sebagai tuan rumah Paskah Nasional 2026. Bukan sekedar perayaan, namun Paskah Nasional kali ini akan jadi satu seruan persatuan dari kota Manado, Indonesia. Selengkapnya kita akan membahasnya melalui Ketua Umum Panitia Paskah Nasional 2026. Ini orang di balik layar. Sehat. Ada bersama kita kali ini Bapak Reki Langi. Halo Pak, apa kabar? Shalom. Damai Baik, di luar hati. biasa. Ya. Luar biasa, terima kasih Pak sudah menyediakan waktu ya di tengah kesibukan ini rapat terus ya karena memang persiapan sangat singkat begitu ya waktunya menjelang Paskah Nasional. Terima kasih sudah mampir. Nah Pak, kita langsung saja membahas mengenai Paskah Nasional yang memang tinggal menghitung hari ya, bisa dibilang seperti itu. Pak Reki, mungkin boleh diceritakan Paskah Nasional ini memang awal-awalnya ada berita-berita juga yang mengatakan ada juga Paskah di Sigi di Sulawesi Tengah. Juga diklaim sebagai Paskah Nasional, itu bagaimana Pak? Samakah atau berbeda yang menyelenggarakan atau seperti apa? Ya baik, sebelum saya menjawab saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan skala nasional ini, Paskah Nasional gereja-gereja di Sulawesi Utara, sebagai penggagas utama adalah Pak Hasim Joyohadikusumo. Jadi ini satu kepedulian sosial beliau mengenai kegiatan kerohanian yang berkeinginan selalu untuk diadakan di Sulawesi Utara. Nah pada waktu itu kami bersama-sama dengan Ketua Sinode Gemim dalam rangka melaporkan ada beberapa kegiatan dan sekaligus beliau melaporkan ketika terpilih secara definitif. Nah dalam momen suasana yang sukacita waktu itu beliau langsung mungkin boleh dikatakan terinspirasi. Jadi inisiatif yang beliau langsung sampaikan bahwa bagaimana kalau Paskah Nasional ini dibuat di Manado. Jadi memang langsung benar. Tercetus saat pertemuan dengan Ketua Sinode waktu itu. Dan di Daulat langsung saya ditunjuk oleh beliau. Bagaimana kalau kamu yang Ketua Umum? Oh kita siap. Artinya ini kan ini satu kepercayaan. Kita harus tangkap. Boleh dikata Sulawesi Utara ini sudah ya berpuasa lama dalam hal kegiatan-kegiatan kerohanian yang berskala nasional ya. Jadi di balik kepercayaan ini, oleh karena itu saya sering menyampaikan kepada seluruh panitia, di balik kepercayaan kita dituntut bagaimana apakah kita mampu menunjukkan bisa menghadirkan satu acara yang berskala nasional. Oleh karena itu ya saya bersyukur dalam komposisi kepanitiaan itu yang terdiri kita mau akomodir seluruh denominasi yang ada. Jadi dari gereja GPDI, wali gereja, dan ya puji Tuhan bahwa utusan-utusan daripada denominasi yang ada terdiri dari profesional, akademisi, praktisi, bahkan birokrat. Nah birokrat ini terdiri dari institusi maupun badan lainnya yang memang sangat mumpuni, yang saya bersyukur saya dibantu oleh keanggotaan panitia yang luar biasa, yang sehingga kita lagi mendesain satu materi acara yang bisa menghadirkan acara itu berkualitas dan terukur. Nah kalau berbicara yang mengenai Sigi, tentu itu juga Paskah Nasional. Bahkan mereka kesiapannya dari tahun lalu. Jadi kan ini ibadah. Jadi kata Pak penggagas utama, kita kan ibadah. Jadi makin banyak kita ibadah, artinya kegiatan ini kan untuk pujian, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Betul sekali, luar biasa. Nah saya tadi juga menangkap ya highlightnya karena ternyata walaupun awal mulanya digagas karena pertemuan dengan Ketua Sinode, tapi ternyata Paskah Nasional ini merangkul semua denominasi. Yang ada di Sulawesi Utara Pak ya. Semua Pak denominasi besar saja atau sampai yang kecil-kecil juga atau bagaimana Pak? Benar, jadi begini. Denominasi ini di Sulawesi Utara kurang lebih dari 160. Oleh karena itu kalau kita satu aja sudah 160 anggota kepanitiaan. Nah tentu kita ambil yang artinya yang mewakili PGI, umpamanya katakanlah Gemim. Yang mewakili wali gereja, katakanlah Katolik. Baru mewakili karismatik atau ada organisasi di tingkatan itu namanya PGPI.
Nah, kita ambil antara yang mayoritas itu GPDI, Betani, dan Betel. Nah, di samping itu ada denominasi Advent. Nah itu, jadi kita mengakomodir semua denominasi. Dan puji Tuhan dalam suasana itu ketika kita lagi menyusun, tidak ada debat terlalu apa yang boleh dikata akan menjadi penghambat. Biasanya kan kalau dalam komposisi, kenapa sana yang lebih dominan? Kok kita cuma 1 atau 2? Tapi ya saya bersyukur mereka menangkap ini. Karena mari kita sama-sama, karena ini kepercayaan. Betul. Jangan cuma dengan komposisi kepanitiaan kita berdebat. Sebenarnya ada hal besar yang kita bisa tuangkan dalam bentuk desain acara atau pagelaran apa yang sama-sama kita berpikir keras untuk menghadirkan suatu materi acara yang berkualitas. Kira-kira seperti itu. Nah ini kan tadi dikatakan bahwa penggagas utamanya ya ini pemikirannya datang dari Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Pak. Mungkin boleh sedikit cerita ke pemirsa Kawan TV kira-kira sebenarnya apa yang menjadi tujuannya beliau atau mungkin apa yang sampai akhirnya beliau pengen akhirnya Pasca Nasional di Manado saja. Ya, jadi benar. Jadi kira-kira kalau menurut kami bahwa momen Pasca ini bukan sekedar seremonial yang saya tangkap dari visi beliau ya, bahwa beliau ingin menciptakan bahwa dalam Pasca ini ada momen kebersamaan seperti tadi sudah disinggung. Nah, momen kebersamaan bahkan saya tidak berlebihan mengatakan bahwa dari tahun Pasca Reformasi kita dikenal satu wilayah yang penuh kedamaian. Jadi tidaklah berlebihan kalau saya mengatakan bahwa mari kita jadikan Sulawesi Utara lewat momen Pasca ini sebagai satu momentum kebersamaan yang sekaligus kita menciptakan Sulawesi Utara adalah laboratorium kebersamaan sekaligus laboratorium toleransi beragama. Ini kita buatkan ikon ini lewat kegiatan-kegiatan kerohanian. Jadi dari Manado terpancar kasih untuk ke seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dari Manado terpancar kasih ke seluruh Indonesia. Kita akan masih kembali usai jeda berikut masih membahas soal Pasca Nasional. Bagaimana persiapannya? Kira-kira ada acara semegah apa yang disiapkan? Tetap bersama kami. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Masih bersama Pak Reki lagi. Ini kalau masyarakat Manado kayaknya sudah tidak asing dengan wajah beliau ini ya. Nah, Pak Reki melihat Pasca Nasional akan diselenggarakan, berarti venue-nya Kota Manado, Pak? Kota Manado, tepatnya kawasan Megamas Pohon Kasih. Di Pohon Kasih. Iya. Itu sudah diperhitungkan Pak kira-kira bagaimana crowded-nya di sana, kira-kira lalu lintasnya seperti apa? Karena Manado saat ini saja sudah lumayan macet ini Pak, itu bagaimana kira-kira antisipasinya? Jadi benar, jadi kenapa kita memilih kawasan Megamas? Memang usulan awal itu ada beberapa lokasi, seperti kan ada hubungan emosional penggagas Pak Hasim ini, ya kita juga berkeinginan untuk melaksanakan atau menjadi main event itu di Minahasa. Tetapi dengan pertimbangan lalu lintas, begitu banyak bottleneck atau simpul-simpul kemacetan yang akan terjadi. Sehingga itu salah satu pertimbangan kami, jangan dengan satu acara yang akan menghadirkan suasana sukacita, tetapi kita menghambat operasional atau sangat terganggu operasional masyarakat yang lain, baik dari segi ekonomi maupun sampai aktivitas sudah lain. Oleh kita pikirkan, jangan dengan kita lagi ada suasana sukacita, ada riak-riak yang nggak enak. Kenapa kita harus memilih kawasan Megamas? Karena kalau kita lihat ini satu kawasan yang dari sirkulasinya, layout maupun side plan yang ada dengan satu garis kawasan katakanlah boulevard yang sangat terukur. Artinya ketika kita membuat event itu, kita mempunyai space parkir yang besar. Itu pertama. Kedua, kalau toh nanti Megamas kita luber dengan jumlah puluhan ribu, jadi alternatif kita akan buat rekayasa lalu lintas, kita parkir di kawasan Mantos yang punya space parkir juga yang memadai. Kalau toh ini full, kita lempar sampai ke Marina. Marina ini kan dengan jangkauan juga space parkir banyak. Ketika kalau kita dari Marina berjalan ke main area atau ke main stage atau panggung utama,
ini kan tidak terlalu jauh, apalagi berjalan bersama-sama. Begitu sebaliknya Mantos. Oke. Kalau toh ini luber, kita close boulevard, Oke. rekayasa lalu lintas. Ada Itu. kemungkinan ditutup. Ya, tentu dengan Totalnya. tengahnya tetap ada. Oke. Kalaupun juga luber, kita close Samrat. Nah, dari area tempat kita parkir jalan menuju kepada main area atau main state yang ada, kalau kita potong dari Kampung Kakas, ya kan jalan. Nggak terlalu jauh, Ya. apalagi dengan jalan bersama-sama. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, rekayasa lalu lintas ini sangat dimudahkan dengan satu kawasan yang mempunyai side plan dan yang punya juga supporting facility. Artinya hunian hotel itu seperti di kawasan Megamas ada 3. Ya. Jadi kita mempertimbangkan juga mengenai supporting facility. Oke. Artinya fasilitas pendukung yang mendukung acara ini. Jadi di Megamas kita tahu bersama ada 3 hotel. Betul. Ada Wis, ada Grand Wis, bahkan Amaris ya. Nah, diundur ke belakang kita ada 4 point. Depannya ada Ibis, mundur ke belakang ada Quality. Jadi boleh bayangkan satu garis ini kita didukung dengan supporting facility maupun fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terukur. Oke. Nah, itulah ya kenapa kita memilih Megawas ini. Oke. Nah, tentu dengan kegiatan yang berskala nasional perlu kita mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi supporting facility dalam event ini. Di samping itu, bahwa kan penggagas ini adalah utusan khusus presiden. Nah, tentu yang notabene adalah adik daripada presiden kita. Berarti kan ada sistem pengamanan yang namanya super VVIP. Yang memang protap, ya kan ada ruang-ruang atau spot-spot khusus yang akan kita protek, kira-kira seperti itu. Jadi perlu didukung dengan fasos-fasos yang termadai, artinya memadai dan terukur. Berarti itu. Pak Presiden akan hadir, Pak? Saya belum bisa mengatakan, tapi sudah kalau terkonfirmasi utusan khusus presiden sudah Pak Hasim. Sementara kita lagi menunggu. Semoga tidak ada gejolak-gejolak yang lain. Semoga. Memang kalau saya yakin kan bahwa kita seluruh masyarakat Sulut mengharapkan kehadiran Tonaas besar Torang. Belum pernah kembali ke Sulut semenjak kampanye. Itu dia. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa dihadiri Pak Prabowo. Ya tadi dikatakan sudah disiapkan areanya di sekitar kawasan Megamas. Tepatnya di Pohon Kasih. Itu Pak untuk seluruh kalangan masyarakat bisa datang saja seperti itu atau ini sesuai undangan? Terbuka. Oke, terbuka. Jadi selain kita ada undangan untuk para anggota kabinet, pejabat tinggi negara, pejabat tinggi di lingkungan TNI Polri, dan bahkan saya bekerja sama dengan K3, tentu para sesepuh, tokoh-tokoh Sulawesi Utara yang ada di luar banyak. Bahkan ini terkesan nasional, tapi menggema ke mancanegara. Seperti kita tahu bersama bahwa kalau di US itu kan ada tetap jemaat Gemim. Iya, betul. Di US. Nah, di United States baru ada di South Korea, ada di Aussie. Nah, bahkan mereka punya satu acara khusus yang mereka buat. Orang Amerika pulang kampung, maksudnya warga Kawanua yang ada di Aussie, South Korea, maupun di US pulang kampung. Tepat di momen Paskah. Dan mereka sudah konfirmasi telepon. Dan kami sangat merespon itu. Jadi luar biasa kehadiran Paskah yang berskala nasional ini. Memang kita kan sudah sekitar 8-9 tahun. Tidak ada event yang tentunya yang sifatnya kerohanian ya. Jadi sangat direspon positif oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Baik ada di Manado maupun di luar maupun di mancanegara. Nah ini luar biasa kan kira-kira euforianya akan sangat tinggi begitu ya, dan juga dipusatkan di kawasan bisnis Kota Manado. Pak, kira-kira nanti akankah melibatkan masyarakat kecil misalnya, tidak hanya kan kalau tadi bilang ada hotel dan sebagainya, apakah nanti akan dinikmati kan pasti ada perputaran ekonomi yang luar biasa. Apakah hanya akan dinikmati oleh para bisnismen hotel misalnya, atau adakah keterlibatan UMKM misalnya, Pak? Ya sudah pasti. Jadi ini kan mungkin kurang lebih -7. Ini ada namanya multiplier. Secara struktur ekonomi ini kan seperti satu kawasan di sepanjang boulevard ini, UMKM itu akan menggeliat. Artinya dari occupation mengenai hotel maupun bisnis kuliner, maupun ada bicara kearifan lokal, handicraft, kerajinan, itu tentu akan menggeliat.
-7 sudah mulai kalau saya menganalisa secara struktur ekonomi ya. Jadi ini multiplier penciptaan begitu banyak. Ya, bahkan tentu hotel full, para kuliner itu. Makanya tenan-tenan yang ada di kawasan Megamas, saya sudah 2 kali rapat sama pengelola, saya mengatakan harus dibuka semua. Nah, kedua, kenapa saya dalam komposisi kepanitiaan kami memasukkan kepala daerah sebagai panitia pengarah. Karena tentu ada penggunaan sarana-sarana seperti fasilitas umum yang saya sampaikan tadi, fasilitas sosial. Nah, kedua, kita tetap akan menggunakan satu fasiliti pemerintahan punya yang akan kita gunakan. Karena di situ kan ada, tadi saya bilang, ada sistem pengamanan super VVIP. Seperti harus ada pemadam kebakaran. Kedua, harus ada ambulans yang kurang lebih 50. Kita harus siapkan. Bahkan ada klinik-klinik darurat yang harus kita siapkan. Nah, ini keterlibatan teman-teman birokrat, seperti kepala dinas kesehatan, kepala-kepala rumah sakit. Bahkan ada yang fasilitas umum seperti toilet. Mohon maaf, toilet itu yang sudah disiapkan oleh dinas sosial berbentuk kendaraan. Ya, lebih khusus kepada main state yang panggung utama. Yang tempat daripada Bapak Hasim dan pejabat tinggi negara. Kita udah siapkan. Persiapannya berarti sudah lumayan ya ini Pak? Jadi puji Tuhan sampai sekarang kita udah sekitar ya 98%. Tinggal materi acara yang akan kita rangkumkan. Sudah sekitar 98%. Apakah Pak ini hanya akan sekedar ibadah pasca atau seperti apa? Dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Siap. Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Kita sudah membahas mengenai Pasca Nasional 2026 di mana Kota Manado jadi tuan rumah. Pak Reki, apakah ini akan ibadah saja atau ada side-side event yang lain, Pak? Ya, tentu ibadah adalah yang paling utama. Tetapi kita akan seperti karena dasarnya bahwa kita akan ciptakan satu momen kebersamaan. Kami mendesain acara ada yang berbentuk pagelaran kebangsaan. Ya, tentu kita mendahulukan secara kearifan lokal 3 etnis, yaitu Minahasa, Sanger, dan Bolmong. Ya, tentu juga terwakili dengan gereja. Minahasa ada Gemim, Sanger ada Gemis, dan bahkan Bolmong ada Gemibem. Nah, ini kita akan kemas satu acara, artinya kalau bicara mengenai turisme itu kan ada 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Nah, kita akan melihat atraksi itu. Atraksi itu apa sih? Itu adalah tradisi, budaya, perilaku. Nah, kebiasaan dalam menghadapi Pasca atau dalam rangka Pasca dari 3 etnis ini kita akan coba kemas menjadi satu pegelaran budaya atau boleh katakan ada satu drama kolosal, bahkan mungkin ada parodi atau mungkin drama-drama lainnya. Nah, kita akan berusaha menghadirkan satu acara yang begitu berkualitas. Di samping itu, kita juga mengakomodir versi denominasi. Seperti versi denominasi seperti Katolik, mungkin ada ornamen seperti pasukan Romawi, eksempel aja. Waktu itu kalau GPDI versinya seperti apa, Betel maupun Betani. Nah, ini akan kita kemas sama-sama. Dan bersyukur teman-teman daripada denominasi utusannya itu mempunyai buah-buah pemikiran yang luar biasa. Kami panitia berusaha terus berpikir keras untuk menghadirkan satu acara yang berkualitas. Dan ini sudah intens rapat berarti saat ini sudah ya? Intens. Luar biasa. Nah Pak, Pasca juga kan sebenarnya identik dengan jalan salib begitu ya? Apakah akan ada Via Dolorosa? Iya, akan diadakan atau seperti apa? Nah, itu bagian daripada satu materi acara yang akan kita kemas. Selain yang kita menampilkan kearifan lokal itu musik tradisi, musik kulintang, musik bambu, bahkan ada musik yang dari Biak kalau nggak salah ya. Nah, baru musik-musik lainnya suling apa. Nah, kita akan kemas bersama. Nah, selain itu kita juga akan membuat satu rangkaian acara yang memang berbau kepada nuansa Pasca. Atau kita juga meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk ornamen-ornamen Pasca itu
dibantu kita. Termasuk kepada tenan-tenan yang ada. Kita minta kepada tenan-tenan yang ada di kawasan Megamas untuk sudah mulai orang Manado bilang baprong. Jadi menunjukkan ornamen-ornamen pasca itu. Iya, supaya artinya memeriahkan acara ini gitu. Ada lomba-lomba kah Pak misalnya side eventnya atau? Memang salah satu lomba yang lagi kita desain adalah lomba, kan biasa itu kalau dalam pasca itu kolom-kolom membuat satu taman pasca, ada salib di situ. Jadi kita akan buat satu itu kira-kira siapa yang terbaik membuat desain. Yang seperti tahun kemarin kita ingat kan ada satu desa di Langowan itu yang bisa mengeluarkan anggaran yang fantastis. Betul, yang di daerah sana memang luar biasa kalau Taman Pasca. Jadi kita lagi kemas itu. Cuman mungkin setelah after daripada event ini, ya mungkin selisih 1-2 hari. Karena kan sudah waktu yang sangat praktisnya kita ini kan tinggal 20 hari kalau nggak salah. Iya, itu. Kalau awal dipotong April, libur dan ya kan. Jadi praktisnya cuma 20 hari ini tersisa. Jadi waktu yang tersisa ini memang benar-benar kita akan berpikir keras. Bahkan selesai ini saya rapat lagi sama teman-teman pasca untuk kita lebih mematangkan. Baik. Nah Pak, ini kan kita tahu ya memang kondisi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik saja. Begitu juga dengan Indonesia. Ini tentu jadi pertanyaan juga bagaimana dengan anggarannya Pak? Ini amankah atau seperti apa? Ya puji Tuhan, yang menjadi penggagas ini memang luar biasa, mendukung penuh, bahkan konkret berupa donasi yang memang angka fantastis, mungkin para kalangan media sudah tahu, juga begitu Pak Menteri ARA memberikan donasi yang angka fantastis juga. Jadi menurut saya dan teman-teman semua, untuk anggaran kami tidak bermasalah. Jadi puji Tuhan, Tuhan lancarkan. Karena saya percaya ini luar biasa. Pekerjaan Tuhan. Itu untuk pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan pasti mudahkan. Itu keyakinan saya. Amin. Luar biasa. Nah Pak, kan nanti diadakan di Pohon Kasih begitu ya. Pohon Kasih. Saya dengar informasinya akan ada beberapa titik panggung itu bagaimana Pak? Jadi main stage kita sudah atur kan, tentu dalam perencanaan itu ada layoutnya. Layoutnya di mana panggung utamanya atau main stage-nya. Terus di mana dia punya LED-nya, backdrop-nya. Bahkan kita sudah memperhitungkan apabila nanti luber di main area yang menjadi panggung utama. Mungkin panggung utama itu kan kurang lebih hanya 40.000 sampai 50.000. Kalau dia luber keluar, kita perlengkapi dengan kemudahan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bahwa kepada jemaat maupun umat. Kita siapkan videotron. Videotron. Bahkan kan kalau kita di main stage atau di main area, kalau di belakang itu kan hanya beberapa sudut kita lihat. Tertutup sudut-sudut lain kan. Nah, yang lebih jelas kan kalau kita lihat di videotron. Artinya videotron itu bisa menggambarkan keseluruhan panggung utama. Sedang apa di dalam, lagi menampilkan acara apa, itu lebih jelas. Bahkan kita mungkin kurang lebih 8 sampai 10 videotron akan kita fasilitasi, kita siapkan di kawasan Megamas. Nah ini sudah di depan mata, persiapan sudah harus makin dimatangkan. Tadi dikatakan sudah 98%. Dikatakan tadi juga ada kepala-kepala daerah begitu Pak ya, yang dilibatkan. Ini bagaimana tanggapan dari para pimpinan-pimpinan daerah dengan adanya Pasca Nasional ini Pak? Mereka sangat senang dengan adanya ketika saya menghubungi bahkan pertemuan dengan beberapa kepala daerah, bupati, kabupaten kota maupun wali kota, terlebih khusus wali kota Manado. Jadi wali kota Manado juga sangat support, karena kan memang yang akan menikmati ini wali kota Manado. Karena bukan main itu pada -7 sampai pada hari H. Ini UMKM, ya kan, pusat-pusat pembelanjaan itu, bahkan perhotelan itu, di kawasan itu, bahkan sampai di pinggiran pun akan menggeliat. Ya, jadi respon positif yang luar biasa. Mereka mendukung penuh seluruh kepala daerah. Disambut antusias ya? Antusias. Dan bahkan intens sekali mereka telepon tiap hari. Apa yang dibutuhkan? Luar biasa. Sudah 98%, berarti memang luar biasa ini support dan dukungan baik juga dari aparat pengamanan begitu Pak ya? Jadi ini dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, baik masyarakat maupun pemerintah, para APH, TNI Polri.
Itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah, baik Pak. Nah, tadi kan dikatakan bahwa memang satu keinginan begitu ya Pak Hasyim begitu ya, Joyo Iya. Hadikusumo, bahwa Pasca ini bukan hanya sekedar seremonial. Iya. Nah, Pak Reki sendiri selaku ketua panitia, bagaimana akan mengemas kira-kira Pasca ini agar betul-betul sampai ke akar rumput, Pak? Ya, tentu saya bersama teman-teman panitia, kita merespon ini dengan secara maksimal. Oke. Artinya teman-teman dan seluruh panitia ini saya mengajak untuk kita berpikir keras. Jadi kita bukan sekedar satu seremonial biasa. Ini event yang berskala nasional. Yeah. Bahkan gaungnya sampai ke internasional. Yeah. Jadi waktu dalam rapat pertama sampai rapat terakhir kemarin, saya mengajak kita berpikir keras untuk bagaimana kita mendesain ini menjadi satu materi acara yang akan kita hadirkan suatu pegelaran yang merupakan tahapan daripada event ini. Baik. Supaya bisa berkualitas, kira-kira seperti itu. Nah, banyak juga yang penasaran kira-kira acara ini akan dipimpin oleh siapa Pak? Mungkin pengkhotbahnya atau ada artis-artis kah yang akan didatangkan? Tapi dijawab usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, kembali bersama kami membahas soal Pasca Nasional 2026 di Kota Manado, masih bersama Pak Reki. Pak Reki, ini kan tadi banyak dibilang dari awal tercetus bahwa bersama dengan Ketua Sinode Gemim begitu ya. Iya. Dan ada budaya-budaya dari Gemis, Gemibem dan juga Gemim yang nanti Secara akan tradisi. Ya, tradisi. Apakah nanti untuk acaranya, ibadahnya ini akan memakai liturgi Gemim atau oikumene atau seperti apa, Pak? Tentu kita akan tentu versi karismatik, versi Gemim kita akan padukan. Oke. Nah, tadi bilang mengenai artis. Tadi tetap kita ada 3 artis. Oke. Maria Sandi, Coki, dan Yosua Abraham ya. Oh, Yosua Abraham. Itu. Ya. Baru juga ada yang mungkin lokal seperti yang Cio yang dari artis lokal lah. Oke. Nah, kita akan kemas semua. Tentu kalau seperti pujian kita tetap akan mix dengan denominasi yang ada. Oke. Iya. Berarti petugas ibadahnya nanti gabungan begitu, Pak? Ya, boleh dikata. Kita sudah jadi kami panitia mendesain semua materi acara. Oke. Materi acara dengan mengakomodir seluruh denominasi. Oke. Gitu. Apakah itu keterlibatan nanti denominasi A dalam keterlibatan pegelaran, Ya. dalam liturgi, Ya. maupun ada pendukung-pendukung acara lain, gitu. Oke. Iya. Adakah nanti prosesi yang melibatkan ratusan atau mungkin ribuan peserta, Pak, yang disiapkan? Yang pasti ratusan, boleh ribuan, karena dia kan ada beberapa tahapan acara. Ya. Kita choir aja itu sudah 100. Oke. Nah, baru ada pegelaran budaya. Itu juga bisa di atas 600-700 orang. Gitu, ada pegelaran budaya, terus di samping itu ada musikolintang yang bersifatnya orkestra. Iya. Berarti acaranya berapa jam itu, Pak? Dari pagi atau nanti malam hari atau? Jadi kalau kurang lebih 3,5 jam. Jadi mulai dari jam 9, setengah 10 kita on, masuk sampai di jam 1 lewat. Jadi kurang lebih kan itu 10, 11, 12. Iya 3,5 jam lah. Sekitar 3 jam setengah. Nah, jangan juga terlalu lama. Karena Iya. kan situasi kalau sudah lewat dari jam 2-an itu kan sudah terlalu panas nanti. Iya. Oh, berarti mulainya dari pagi. Pagi. Pak, ya? Pagi. Oke, ya pagi. Hari apa itu, Pak, nanti? Hari Rabu tanggal 8 April. Hari Rabu 8 April. 8 April. Oke. Iya. Boleh di-spill, Pak, kira-kira yang diundang ini siapa saja, Pak? Selain kan tadi dikatakan tentunya diundang juga Pak Prabowo dan Pak Hasyim tentunya akan hadir. Adakah undangan-undangan yang lain, Pak? Ya, tetap yang pertama adalah pejabat tinggi negara. Oke. Kita akan undang anggota kabinet, baru pejabat tinggi di lingkungan TNI Polri, Oke. baru kementerian. Tentu yang ini kan para kalangan gereja. Tentu PGI kita menyurat, Ya. wali gereja, PGPI, bahkan denominasi yang ada mulai dari Sumatera Utara, Ya. bahkan sampai kepada Papua. Kita undang semua. Bahkan para gubernur kita undang. Kalau mereka berkenan datang,
Ini kan Se-Indonesia kita ya. mau gunakan momen kebersamaan. Itu. Temanya Pak, temanya belum Nah, disampaikan. kalau tema kan kita tema secara nasional, tapi kalau tema untuk kita itu dalam Yohanes 21 ayat 17, doa Tuhan Yesus agar semua menjadi satu. Oh, Itu. iya, luar biasa. Itu kita Jadi mengingat ada kesatuan ya, walaupun berbeda-beda denominasi. Denominasi, Tapi tetap kita ada, di sini menjadi satu. Oke. Ya kan ini momen kemenangan umat Kristen, Ya, artinya betul. lewat Paskah ini kan. Betul. Paskah ini kan satu nilai tertinggi daripada kekristenan. Ketika dia mati dan bangkit. Betul. Itu. Dan harusnya dirayakan lebih meriah. Lebih meriah daripada bukan menyampingkan kerohanian yang lain. Tapi ini kan punya nilai tersendiri dalam kekristenan kita. Betul, Itu. luar biasa. Baik, yang terakhir Pak Reki, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seluruh pemirsa Kawan TV mungkin dalam rangka memeriahkan Paskah Nasional nanti di Kota Manado. Silakan. Baik, shalom masyarakat Sulawesi Utara. Mari kita bersama-sama mendukung acara ini. Doakan dan hadiri Paskah Nasional gereja-gereja di Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026, tepatnya di kawasan Megamas, Kota Manado. Mari Jo, torang Bapaskah di Manado. Shalom. Tambahan satu lagi Pak, mengapa harus ke Manado? Karena tadi pertimbangan, jadi secara Godwill, artinya dalam satu kawasan yang tertata. Ya, maksudnya mengapa yang dari luar harus pasiar ke Karena Manado? di sini Paskah Nasional gereja-gereja Sulawesi Utara. Ya, oleh karena itu mari kita dukung. Siap. Itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Reki atas waktunya. Sama-sama. Sukses untuk pelaksanaan Paskah Nasional 2026 nanti ya. Tetap sehat tentunya ya. Ini waktu sudah sangat sehat singkat. dan semangat. Luar biasa. Dan mohon kepada media untuk gaungkan terus acara ini. Siap. Terima kasih banyak Pak Reki atas waktunya. Baik, terima kasih Regina. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Paskah bukan sekedar perayaan kemenangan, tapi tentang pengorbanan dan harapan baru. Jika Manado bisa jadi panggung kerukunan bagi Indonesia, maka Paskah Nasional 2026 adalah bukti bahwa perbedaan adalah kekuatan kita. Saya Regina Mangkei, pamit undur diri. Kawan TV, Torang PTV.